Kemuliaan bagi nama. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Bapa. Kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Untuk Bapa, kami tersungkur di hadapan hadirat-Mu Yesus. Kami mau datang menyembah-Mu Yesus. Memuji-Mu Bapa. Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Bapa. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Engkau teramat baik bagi kami Bapa. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan Yesus. Kalau kami sehat sampai hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan. Itu semua karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan kita bangkit berdiri untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Saat ini Bapak kami datang, kami bersiap menyiapkan hati kami Tuhan. Kami menyiapkan diri kami. Kami menyiapkan ruang hati kami Bapak. Untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Bapak, firman-Mu mengubahkan kami Tuhan. Firman-Mu membawa pemulihan bagi kami. Dan firman-Mu Tuhan Yesus yang membuat kami semakin hari menjadi seperti-Mu Bapa. Haleluya Bapa yang baik. Setiap kami Tuhan yang ada dalam ibadah onsite, yang ada dalam ibadah online, Engkau memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang datang Tuhan dengan segala kelemahan kami. Kami percaya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pemulihan. Kami yang datang dengan keadaan yang berbeban berat. Tuhan berikan kesegaran dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, kami datang dengan pergumulan apapun. Kami percaya Bapa, oleh hadirat-Mu memenuhi kami. Engkau menjawab apa yang menjadi doa pergumulan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu Bapa. Kami yang ada di Pop Hotel Tebet Tuhan. Kami ibadah onsite. Bahkan kami yang ada dalam ibadah online Tuhan di Zoom. Kau berkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan urapi setiap kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya Bapa sekali lagi. Setiap penyembah, setiap pujian yang sudah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Menjadi persembahan kami yang hidup. Menjadi persembahan kami yang berkenan kepadamu Tuhan. Ini syukur kami Bapa. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tak terasa kita sudah sampai di akhir bulan yang April ya, bulan yang keempat dalam kalender Masehi Bapak Ibu Saudaraku. Waktu cepat berlalu begitu saja. Waktu cepat berjalan Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita terlambat, kalau kita nggak segera berubah Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa terlambat oleh waktu. Sore hari yang berbahagia ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul Menjadi Orang Percaya yang Berkemenangan. Sore hari ini judul firman Tuhan yang saya bagikan adalah Menjadi Orang Percaya yang Berkemenangan. Kita buka dalam Yesaya pada pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Yesaya pada pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Ada di screen Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya akan bacakan bagi kita dari Alkitab manual saya. Yesaya pada pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tentu Bapak Ibu yang pernah membacakan kitab Yesaya, dan saya percaya kita semua di sini pernah membacakan kitab Yesaya Bapak Ibu Saudaraku, terkhususnya dalam pasal yang ke-40 sampai ayat yang ke pasal yang ke-48. Di sini dikatakan bahwa ada satu tema besar dalam Alkitab, dikatakan bahwa keselamatan untuk bangsa
yang di dalam pembuangan. Ya. Dan kita lihat di pasal yang ke-41 ayat yang ke-10 Bapak Ibu Saudaraku, di sini dikatakan ada satu kalimat yang luar biasa, ada satu ayat dari Tuhan yang luar biasa bagi bangsa Israel atau bangsa Yehuda yang saat itu mereka berada dalam pembuangan. Orang kalau berada dalam pembuangan Bapak Ibu Saudaraku, itu mereka disiksa Bapak Ibu Saudara. Mereka kalau ada dalam pembuangan, mereka harus kerja paksa. Mereka harus bekerja sesuai dengan apa yang dikerjakan atau sesuai dengan schedule atau sesuai dengan rencana dari bangsa yang membawa mereka Bapak Ibu Saudaraku. Jadi orang Yehuda atau orang Israel mereka nggak bebas. Mereka ada di pembuangan. Mereka harus bekerja bukan untuk diri mereka. Mereka bekerja untuk orang lain. Mereka bekerja untuk bangsa lain, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya apa mereka rasakan? Pasti mereka takut, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka takut, bahkan juga mereka merasa sendiri. Ya, mereka bukan hanya takut, mereka merasa sendiri. Mereka bimbang, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka hatinya, karena mereka dari pembuangan, mereka hatinya agak khawatir Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dan mereka bisa katakan, mungkin pertolongan Tuhan masih lama. Tetapi firman Tuhan datang meneguhkan bangsa yang di dalam pembuangan. Firman Tuhan datang kepada bangsa Yehuda yang ada dalam pembuangan. Supaya apa? Tujuan firman Tuhan ini supaya mereka kuat Bapak Ibu Saudaraku. Tujuan firman Tuhan datang di ayat yang ke-10 ini. Supaya mereka bukan hanya kuat. Mereka enggak bimbang. Mereka enggak cemas Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tetapi dikatakan mereka beroleh pengharapan. Makanya dikatakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Menjadi orang percaya yang berkemenangan. Atau saat itu bangsa Israel, bangsa Yehuda yang ada dalam pembuangan. Ada satu janji bagi mereka bahwa mereka akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Tetapi apa yang mereka rasakan saat itu? Mereka takut Bapak Ibu Saudaraku. Mereka takut, mereka ragu. Apakah Tuhan menyertai kita? Makanya ayat ini datang kepada mereka, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Seperti yang bangsa Yehuda atau bangsa Israel alami Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ketika kita dalam situasi kecemasan, ketika kita dalam situasi yang kekhawatiran Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita dalam situasi yang gak enak, ya, kita dalam situasi yang bimbang Bapak Ibu Saudaraku, dan ketika firman Tuhan, kita ingat pada janji Tuhan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Apa yang terjadi ketika kita merasakan kebimbangan, kita merasakan namanya kecemasan, kita merasakan namanya kekhawatiran Bapak Ibu Saudaraku. Dan ketika kita membaca firman Tuhan ini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ada perintah dari Tuhan kepada bangsa Yehuda atau kepada bangsa Israel supaya mereka enggak takut. Saya percaya mereka memperoleh kekuatan yang dahsyat. Mereka memperoleh kesegaran Bapak Ibu Saudaraku. Mereka memperoleh kelegaan. Walaupun saat itu mereka berada dalam pembuangan. Tetapi janji Tuhan bagi mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Apapun yang kita alami sebagai orang percaya. Saya percaya kecemasan, kebimbangan sering kita alami. Kekhawatiran sering kita alami Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ingat baik, ketika firman Tuhan datang kepada kita, justru disitulah kita memperoleh kekuatan yang dahsyat dari Tuhan. Kita memperoleh janji yang luar biasa dari Tuhan. Untuk kita nggak mau takut lagi. Untuk kita mau berjalan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Orang yang yakin dalam hidupnya bahwa Tuhan menyertainya Bapak Ibu Saudara. Dia nggak akan takut untuk melakukan apapun. Orang yang merasakan dalam hidupnya, bahwa yakin dalam kehidupannya, bahwa Allah menyertai dia, bahwa Tuhan menyertai dia Bapak Ibu Saudaraku.
Dia akan terus memandang maju ke depan. Dia akan terus memandang ke depan Bapak Ibu Saudaraku. Dia akan melihat ke depan. Kenapa? Karena pasti ada pengharapan. Walaupun saat ini ada kebimbangan. Orang yang Bapak Ibu Saudaraku merasa disertai oleh Tuhan, yakin disertai oleh Tuhan. Walaupun saat ini dalam kebimbangan, dalam kekhawatiran, dia tahu janji Tuhan pasti terjadi dalam hidupnya. Dia akan mau fokus melihat ke depan. Itulah yang dikatakan sebagai orang percaya yang berkemenangan. Orang percaya yang berkemenangan Bapak Ibu Saudara, bukan berarti dia nggak pernah khawatir. Bukan berarti dia nggak pernah takut. Bukan berarti dia nggak pernah bimbang. Atau bukan berarti Bapak Ibu Saudaraku hatinya nggak pernah ragu. Tetapi justru orang percaya yang berkemenangan. Dia tahu dia mengalami kebimbangan. Dia tahu dia mengalami ketakutan. Dia tahu dia mengalami namanya kesendirian. Tetapi dia juga yakin bahwa janji Tuhan selalu menyertai dia. Makanya dari situ dia percaya. Dia nggak pernah takut lagi. Dia terus semangat lagi di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ada janji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita yakin Tuhan akan meneguhkan, menguatkan kita, menolong kita Bapak Ibu Saudaraku. Apapun yang kita alami hari-hari ini. Kita percaya pertolongan Tuhan selalu ada. Dan Bapak Ibu Saudaraku, terkadang pertolongan Tuhan itu di saat-saat puncak kalau saya mau katakan. Pertolongan Tuhan itu terkadang di saat-saat terakhir. Dan saya mengalami banyak hal yang berkaitan dengan pertolongan Tuhan. Dan karena pertolongan Tuhan selalu di saat akhir Bapak Ibu Saudaraku, ketika terjadi sebuah peristiwa atau sebuah hal atau sebuah krisis yang membuat saya khawatir atau bimbang. Saya hanya katakan, pasti Tuhan sertai. Orang yang pernah punya pengalaman rohani bersama Tuhan. Dan di endingnya Bapak Ibu Saudara, detik terakhir Tuhan menjawab doanya. Atau menit terakhir Tuhan menjawab doanya. Dia nggak akan pernah ragu lagi Bapak Ibu Saudaraku. Dia tahu kemenangannya bukan di awal. Orang percaya ini tahu kemenangannya bukan di pertengahan jalan. Tetapi kemenangannya ada di ujung sana Bapak Ibu Saudaraku. Makanya sebagai orang percaya yang berkemenangan, kita yakin Tuhan memegang kita dengan tangan kananku, dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Tangan kanan di sini berbicara apa Bapak Ibu Saudaraku? Tuhan memegang kita. Tangan kanan selalu berbicara mengenai arah yang baik. Arah yang jelas Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin hari-hari ini arah kita kurang jelas. Hari-hari ini arah kita agak berbelok Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi Tuhan katakan, mari aku akan memegang tangan kananmu yang membawa engkau kepada kemenangan. Terkadang kalau Tuhan gak memegang kita Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan gak menyertai kita, Tuhan gak menyertai langkah kita, kemenangan sulit kita capai. Tetapi ingat baik, firman Tuhan katakan ketika Tuhan memegang tangan kanan kita, membawa kita kepada arah yang jelas Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan yang memegang kita, pasti arah kita arah yang baik. Kalau Tuhan yang memegang tangan kita, arah kita adalah arah yang jelas Bapak Ibu Saudaraku. Kita nggak nyasar ketika kita dipegang oleh tangan kanan Tuhan. Kenapa? Dia yang berkuasa, yang mengarahkan kita, yang memberi petunjuk kepada kita Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin Bapak Ibu kalau naik mobil pakai Google Maps bisa nyasar. Tetapi ketika Tuhan memegang tangan kanan kita, ingat baik, kita akan sampai kepada tujuan yang baik. Kita akan sampai kepada maksud Tuhan. Kita akan sampai kepada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Makanya hari ini di sore hari yang berbahagia ini Bapak Ibu Saudaraku, menjadi orang percaya yang berkemenangan. Artinya kita menjadi pribadi karena kita paham Tuhan sudah menyertai kita. Ketika kita bimbang, Tuhan menolong kita. Ketika kita kehilangan arah, Tuhan membalikkan kita kepada arah yang benar. Artinya kita menjadi
pribadi yang bebas. Kita menjadi pribadi yang free di hadapan Tuhan. Ya, kita menjadi orang yang merdeka di hadapan Tuhan. Jadi orang-orang percaya yang berkemenangan, Bapak Ibu Saudaraku, dia sadar dalam dirinya, dia tahu bahwa dia adalah orang yang bebas, free di hadapan Tuhan, karena dia sudah dibebaskan, dia sudah disertai oleh Tuhan. Dia bebas dari kebimbangan, dia bebas dari ketakutan, Bapak Ibu Saudaraku. Dia bebas dari nyasar itu, dia bebas dari arah kurang jelas. Dan di sini dia menjadi pribadi yang free, pribadi yang merdeka di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ingat baik, menjadi orang percaya yang berkemenangan. Kekhawatiran boleh ada, tetapi ingat baik, Tuhan menyertai kita. Menjadi orang percaya yang berkemenangan, kebimbangan boleh ada, tetapi ingat baik, Allah katakan, sebab aku ini Allahmu atau Tuhanmu, jangan takut, jangan bimbang. Menjadi orang percaya yang berkemenangan. Mungkin kita pernah kehilangan arah, tetapi Tuhan membawa kembali kita ke arah yang benar. Saya percaya kalau kita yang hadir dalam ibadah di sore hari ini, atau Bapak Ibu yang hadir dalam ibadah Zoom, Bapak Ibu Saudaraku, mungkin di hari-hari lalu kita pernah kehilangan arah bersama Tuhan. Kita nggak mau datang kepada Tuhan. Kita mau dalam tanda kutip lari dari hadapan Tuhan. Seperti seorang Yunus, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ingat baik, melalui setiap pengalaman rohani kita, melalui setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, melalui setiap arah, karena Tuhan memegang tangan kanan kita, Dia mengarahkan kita kembali ke hadiratnya, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena seperti lagu yang kita dengar tadi, hadiratnya memenuhi kita. Ketika kita berada di arah yang jelas, arahnya Tuhan. Ingat baik, hadiratnya memenuhi kita. Hari ini kita yang ada di ibadah, Bapak Ibu Saudaraku. Kita yang ada dalam ibadah onsite, kita ada dalam ibadah online. Kita sedang berada di arahnya Tuhan. Kita sedang berada di arah yang jelas, Bapak Ibu Saudaraku. Kita sedang berada di arah iman yang baik di hadapan Tuhan. Makanya saya catat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, jangan takut sebab aku menyertaimu. Jangan cemas sebab aku Allahmu. Engkau akan kuteguhkan dan kutolong. Kutuntun dengan tangan kananku yang jaya. Bapak Ibu Saudaraku, Allah menuntun kita untuk kita sampai kepada kemajuan, ya, kejayaan. Allah menuntun kita dengan tangan kanannya untuk kita sampai kepada kemenangan di hadapan Tuhan. Makanya saya percaya menjadi kita adalah orang-orang percaya yang berkemenangan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Dia menolong kita, karena Tuhan menuntun kita dengan tangannya yang menuntun kita menuju kemajuan. Karena Tuhan menolong kita, menuntun kita dengan tangannya, membawa kita kepada kemerdekaan, kepada kebebasan, kepada menjadi pribadi yang free di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sore hari ini saya akan bagikan ada 3 cara bagaimana kita menjadi orang percaya yang berkemenangan di hadapan Tuhan. Ada 3 cara yang kita pelajari di sore hari ini, bagaimana kita menjadi orang percaya yang berkemenangan di hadapan Tuhan. Yang pertama, bila kita melepaskan masa lalu. Kita buka dalam 2 Korintus pada pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pada pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, untuk kita menjadi orang percaya yang berkemenangan, yang pertama,
bila kita melepaskan masalah. Di sini dikatakan firman Tuhan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Berarti kalau ada ciptaan baru, ada ciptaan lama, Bapak Ibu Saudaraku. Ada ciptaan baru, berarti ada ciptaan versi lama kita. Dan firman Tuhan katakan, kalau kita sudah ada di dalam Kristus, versi lama kita atau yang sudah lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, untuk kita bisa melihat menjadi orang yang berkemenangan, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita bisa sampai kepada pribadi atau menjadi orang percaya yang berkemenangan, orang percaya yang maju, orang percaya yang free, orang percaya yang merdeka, Bapak Ibu Saudaraku, mau gak mau kita harus melepaskan masa lalu. Masa lalu harus dilepaskan. Kenapa? Karena setiap manusia gak bisa hidup hanya di masa lalunya, Bapak Ibu Saudara. Orang akan hidup di masa sekarang dan masa yang akan datang. Makanya Tuhan menuntun kita untuk kita melepaskan yang lama itu sudah berlalu. Kita buang, Bapak Ibu Saudaraku, yang lama yang gak baik kita buang, tetapi kita menyongsong yang baru, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ingat baik, terkadang penilaian Tuhan dan penilaian manusia berbeda, Bapak Ibu Saudara. Manusia suka melihat masa lalu. Tuhan suka melihat masa depan, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya orang percaya yang berkemenangan, dia akan menilai dari ukuran Tuhan. Dia akan mengambil sebuah kesimpulan dari ukurannya Tuhan. Bahwa Tuhan ingin melihat masa kita yang sekarang dan masa yang akan datang. Tetapi kalau manusia, Bapak Ibu Saudaraku, manusia di luar sana, Bapak Ibu, orang-orang di luar sana, mereka melihat hanya masa lalu. Bapak Ibu Saudaraku, ingat baik. Jangankan orang percaya, siapapun kalau masa lalunya enggak benar, kalau diingatkan, orang pasti tersinggung, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya firman Tuhan dengan jelas katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dia sudah melepaskan masa lalunya, dia sudah menyingkirkan masa lalunya, dia sudah membuang masa lalunya, dan sekarang dia sampai kepada ciptaan yang baru. Dia melepaskan masa lalunya dan memiliki namanya ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru, Bapak Ibu Saudara, berharga di hadapan Tuhan. Ciptaan yang baru itu sangat disukai oleh semua orang, Bapak Ibu Saudaraku. Ciptaan yang baru membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Ciptaan yang baru, Bapak Ibu Saudaraku, itu akan menuntun kita sampai kepada setiap perubahan demi perubahan. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kadang orang mengatakan, saya nggak bisa berubah. Saya dari dulu, sekarang, kalau selama-lamanya Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Saya dari dulu, sekarang, saya nggak pernah berubah. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku. Orang kalau sudah disentuh oleh kebenaran firman Tuhan, mungkin dia mengatakan demikian. Kenapa? Karena dagingnya memberontak. Karena hatinya memberontak, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika firman Tuhan menyentuh akan masa lalunya, supaya dia harus berubah di hadapan Tuhan, dia memberontak. Tetapi ingat baik, ketika firman Tuhan ini datang terus, dia mendengar terus, Bapak Ibu Saudaraku, orang akan mengalami perubahan. Makanya minggu lalu saya katakan bahwa perubahan setiap orang itu enggak boleh instan, Bapak Ibu Saudara. Perubahan setiap orang harus melalui proses. Kalau instan itu kedaluarsanya cepat, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu kalau makan mie instan, ada di sini yang enggak boleh makan mie instan, Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu kalau makan mie instan paling 2-3 jam pasti cari warteg untuk makan nasi, Bapak Ibu. Lapar. Tetapi kalau kita makan makanan yang berat, pasti kita laparnya agak lama. Begitupun sebagai orang percaya yang punya versi baru di hadapan Tuhan.
dia akan mendengar firman Tuhan. Dan dia menjadi ciptaan yang baru. Perubahan itu enggak instan Bapak Ibu Saudara. Perubahan itu akan berlangsung by proses. Akan berlangsung pelan-pelan. Tetapi perubahan itu akan membawa kepada perubahan yang selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku. Makanya orang percaya harus mengalami proses. Untuk melepaskan masa lalu ada proses Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu pernah percaya? Dulu saya adalah orang yang suka merokok juga Bapak Ibu. Dari zaman sekolah suka merokok. Dan untuk meninggalkan rokok itu enggak gampang. Kenapa? Karena zat untuk adiktifnya tinggi. Kalau Bapak Ibu Saudara satu hari tiga batang rokok atau apalah istilahnya, itu harus kalau mau berubah, satu hari dirubah. Satu hari 3, hari ini jadi 2. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Besoknya satu hari 2 jadi 1. Itu akan berlangsung pelan-pelan dan Bapak Ibu akan bisa meninggalkan tabiat ini. Bapak Ibu akan bisa meninggalkan kebiasaan ini. Kalau Bapak Ibu langsung meninggalkan secara spontan begitu, minggu depan, ingat omongan saya, Bapak Ibu akan lebih lagi. 2 kali lipat lagi. Seperti yang satu hari 3 batang rokok bisa jadi 6. Kenapa? Karena perubahan itu enggak via proses. Tetapi perubahan itu secara instan. Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita menjadi orang percaya yang berkemenangan, kita melepaskan masa lalu. Masa lalu kita yang enggak benar, kita lepaskan. Dan kita sampai kepada versi yang baru di hadapan Tuhan. Ingat baik, melepaskan masa lalu by proses, bukan secara instan Bapak Ibu Saudaraku. Dan ketika kita sudah melepaskan masa lalu, sebagai orang percaya yang berkemenangan, mari kita Bapak Ibu Saudaraku jangan pernah menilai saudara kita dari masa lalunya lagi. Kenapa? Dia sudah menguburkan masa lalunya. Dia sudah meninggalkan masa lalunya. Dia sudah menganggap masa lalunya adalah sampah seperti seorang Paulus. Bahwa masa lalunya dia anggap sampah. Di hadapan Tuhan dia mau sambut hal yang baru. Dia mau menjadi ciptaan yang baru. Jadi kita sebagai orang percaya yang berkemenangan, kita sudah sampai kepada versi yang baru. Dan ingat baik, kita melihat sesama kita dari versi barunya. Orang kalau sudah mengalami perubahan secara proses, itu dipuji Bapak Ibu Saudaraku. Kalau dipuji itu orang akan semangat untuk terus berproses di hadapan Tuhan. Untuk terus menuju hal-hal yang baru di hadapan Tuhan. Untuk terus menjadi versi yang baru di hadapan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku ketika kita dulu jarang gereja. Dan kemudian kita baru hari-hari ini mau kembali, mau melepaskan masa lalu yang jarang ibadah, kita mau mengikuti ibadah lagi. Dan ketika kita datang dalam sebuah gereja, kita langsung mendapatkan penghakiman Bapak Ibu Saudaraku. Oh saya tahu nih, dulu jarang gereja. Ingat baik, minggu depan dia nggak mau ikut ibadah lagi. Kenapa? Karena dari sebuah penghakiman orang akan masa lalunya. Ingat baik, untuk kita menjadi pribadi, untuk kita menjadi orang percaya yang berkemenangan, kita menjadi versi yang baru. Dan jangan pernah hakimi saudara kita dari masa lalunya. Tetapi lihat masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Orang-orang Bapak Ibu Saudaraku. Saya pernah mendengar ada seorang pembimbing rohani kami dulu di HGC juga. Beliau sudah almarhum mengatakan begini. Sejahat-jahatnya orang di umurnya ketika umur 60 atau 70. Ketika kekuatannya sudah menurun, dia pasti mencari Tuhan. Makanya lebih baik cari Tuhan dari sekarang. Jangan sampai sudah opa-oma baru cari Tuhan. Susah ke gereja Bapak Ibu Saudara. Paling ke gereja pasti dituntun sama cucunya dulu. Dituntun sama anak-anaknya dulu. Menyusahkan banyak orang. Saya ketika mendengar perkataan itu, statement itu, saya katakan ada benarnya juga. Bahwa manusia dalam satu waktu pasti membutuhkan Tuhan. Orang kalau mau berkemenangan, dia akan membutuhkan Tuhan.
Dan orang yang sudah disentuh oleh Tuhan, melepaskan masa lalunya, memiliki masa depan, memiliki versi yang baru, ciptaan yang baru. Firman Tuhan katakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ingat baik, sebagai orang percaya, kita menilai sesama kita. Kita menilai saudara kita dari versinya yang sekarang. Jangan pernah mengingatkan lagi masa lalunya. Orang bisa sakit Bapak Ibu Saudara. Orang bisa dendam sama kita. Orang bisa menyimpan kepahitan sama kita. Kenapa? Kita mengingatkan masa lalunya. Orang percaya yang berkemenangan, dia akan melihat sesamanya di masa yang sekarang. Versi yang sekarang. Ciptaan baru yang sekarang. Yang lebih luar biasa. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita menjadi orang percaya yang berkemenangan? Yang pertama, bila kita melepaskan masa lalu. Masa lalu kita yang enggak benar. Baik yang ketahuan. Baik juga yang enggak ketahuan Bapak Ibu Saudara. Kita lepaskan dan kita mau berubah di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Setiap orang yang di dalam Kristus punya kesempatan untuk melepaskan masa lalunya. Dan dia akan sampai kepada versi yang baru atau ciptaan yang baru. Dan sekali lagi saya ingatkan, sebagai sesama kita, kita menilai saudara kita, teman gereja kita, lingkungan kita, pergaulan kita dari masa yang sekarang. Dan yang kedua, yang saya bagikan bagi kita Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana cara menjadi orang percaya yang berkemenangan. Yang kedua, bila kita menghindari persoalan yang dicari-cari. Dalam Titus pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara buka dalam Titus pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Ada juga di layar Bapak Ibu Saudaraku. Saya akan bacakan bagi kita. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, untuk menjadi orang percaya yang berkemenangan, dikatakan bahwa dalam dalam surat Titus dikatakan, bila kita menghindari persoalan yang dicari-cari. Di sini dikatakan bahwa tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Bapak Ibu Saudaraku, di zaman ini Bapak Ibu Saudara, di kitab surat Titus ini, orang lebih banyak berdebat mengenai hal yang enggak penting. Berdebat mengenai persoalan yang dicari-cari. Tetapi mereka menyingkirkan kebenaran. Mereka mengalihkan perhatian dari kebenaran, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan kebenaran yang mereka seringkan, tetapi persoalan yang dicari-cari ini yang selalu mereka perdebatkan, Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan persoalan silsilah, percekcokan, pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bukan berarti kalau kita sharing bersama mengenai hukum Taurat nggak boleh. Boleh Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kalau sampai pada sebuah pertengkaran, sampai pada sebuah persoalan Bapak Ibu Saudaraku, haruslah kita hindari. Makanya saya setuju satu statement begini. Firman Tuhan itu nggak usah diperdebat, tetapi dilakukan Bapak Ibu Saudaraku. Ini dalam tanda kutip. Ada orang-orang yang punya ahli untuk melakukan debat, ada istilahnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini nggak sampai di situ. Firman Tuhan sebaiknya kita mengerti dan kita lakukan. Bukan untuk diperdebatkan. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Saya menjumpai banyak orang percaya. Mereka curhat kepada saya. Pak, kalau di sosial media, kenapa para hamba Tuhan suka berdebat? Saya katakan saya nggak tahu. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Dulu saya juga bagian dari itu. Tetapi saya katakan
saya bertobat. Karena dalam pelayanan waktu saya nggak cukup untuk melayani itu Bapak Ibu Saudaraku. Udah nggak cukup waktu lagi. Kita udah pelayanan nggak cukup lagi untuk melakukan perdebatan ini dan itu. Dan saya sampai pada sebuah kesimpulan. Jemaat itu sudah banyak persoalan. Jemaat itu sudah banyak masalah. Hamba Tuhan mulai membuat perdebatan Bapak Ibu Saudaraku. Oke, Bapak Ibu yang ahli dalam bidang itu silakan. Tetapi di sini dikatakan bahwa hindarilah perdebatan dan persoalan yang dicari-cari. Terkadang ada hal kecil Bapak Ibu Saudaraku yang perlu kita hindari. Ketika dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga, dalam lingkungan keluarga kita, biasanya ada sebuah provokasi. Makanya orang Kristen itu Bapak Ibu Saudara punya kesabaran. Jangan setipis tisu, tetapi setebal ban Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan sampai kepada persoalan-persoalan yang memang kecil. Tetapi itu jangan mempengaruhi. Misalnya, si A katakan A, B, C. Si B, si C. Bapak Ibu Saudaraku, jujur kalau kita mau menanggap, makanya saya katakan kita harus punya kesabaran. Setebal ban mobil atau ban motor Bapak Ibu Saudaraku. Jangan setipis tisu. Kenapa? Kita akan terjerumus ke dalam persoalan yang dicari-cari ini Bapak Ibu Saudara. Kita akan terjebak dalam persoalan kecil ini. Kita akan sampai kepada persoalan ini yang membuat kita lupa akan hal-hal besar dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, untuk menjadi orang percaya yang berkemenangan, sebaiknya mari kita hindari persoalan yang kecil. Kita hindari persoalan yang dicari-cari. Makanya saya selalu katakan ketika ada jemaat atau siapapun orang percaya di luar sana, kalau curhat, Pak, itu ada story, sindir Bapak Ibu. Maaf, saya orang yang susah tersindir dari sosial media. Kenapa? Karena bagi saya, sosial media itu luas. Sosial media itu buat banyak orang. Tetapi Bapak Ibu mau pakai silakan. Tetapi sebaiknya begini Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita mau sindir orang, kalau kita nggak suka sama seseorang, langsung kepada yang bersangkutan Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita sampai kepada si A, si B, si C Bapak Ibu Saudara, itu akan jadi satu persoalan yang benar-benar dicari-cari. Persoalan kecil tetapi akan membesar Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena sebuah kebenaran informasi itu akan berbeda. Ketika dari A ke B, tetapi dia mutar dulu Bapak Ibu Saudaraku. Dari pihak A ke D, tapi putar dulu ke C, ke B Bapak Ibu Saudaraku. Makanya dulu ada satu permainan. Saya nggak tahu anak-anak sekarang ada. Jadi kita bisik di telinga misalnya ember. Mungkin sampai orang ke-20 bisa jadi kalimatnya berbeda Bapak Ibu Saudaraku. Makanya sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita, bukan kita nggak mau, hindari persoalan yang kecil. Hindari persoalan yang kecil kita hindari, dan juga persoalan yang besar kita kecilkan Bapak Ibu Saudara. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita memperoleh kemenangan di hadapan Tuhan. Kalau semua hal kita tanggapi Bapak Ibu Saudaraku, semua hal kita respon, betapa capeknya diri kita Bapak Ibu Saudaraku. Karena ingat baik, terkadang orang lain nggak selalu mengatakan yang terbaik tentang kita. Informasi dari orang lain tentang kita nggak selalu hal yang baik. Makanya sebagai orang percaya seperti di surat Titus ini, hindari persoalan yang kecil. Hal-hal yang kecil Bapak Ibu Saudaraku, kita hindari. Kembali lagi ke status story Bapak Ibu Saudaraku. Ingat baik anak muda yang ada di tempat ini. Kenapa sih kita harus menghindari? Ini prinsip pribadi saya. Menghindari kita menyindir orang di sosial media. Pertama, kalau yang kita sindir gak merasa tersindir, itu bahaya Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kalau yang gak kita sindir
Tetapi dia merasa tersindir Bapak Ibu Saudara. Karena di masa lalu kita pernah punya persoalan kecil sama dia. Bapak Ibu atau teman-teman muda sedang membangun musuh. Sedang membangun sebuah tembok permusuhan di situ. Dan ingat baik Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita punya musuh, kita nggak bebas, dalam tanda kutip, kita nggak bebas kemana-mana. Pernah saya khotbah di sini, kita kalau di Jakarta Timur punya musuh, kita jalan ke Jakarta Timur masih mikir, kira-kira dia tunggu kita di Duren Sawit atau enggak. Ya atau di BKT Bapak Ibu Saudara ya. Jujur, dulu saya tinggal di Jakarta Selatan Bapak Ibu Saudara, sekarang anak Jakarta Barat. Dan ketika saya kuliah di Kelapa Gading, saya melanjutkan sekolah pengkhotbah saya, teman-teman BKT mengajak kita, bro kita ke BKT, kenapa? Di situ makanannya enak. Dan kita ke sana Bapak Ibu Saudara. Teman saya yang satu lupa pakai celana panjang, pakai celana pendek. Pulang sampai rumah kakinya bentol-bentol. Kenapa? Banyak digigit nyamuk teman-teman. Kenapa? BKT itu makanannya enak, tetapi harus pakai celana panjang karena juga banyak nyamuk Bapak Ibu Saudara. Ingat baik, jangan pernah membuka sebuah celah Bapak Ibu Saudara, membuka sebuah persoalan, membuka sebuah perdebatan yang sia-sia. Persoalan kecil yang dicari-cari, yang endingnya kita bisa nggak disukai semua orang. Yang pada akhirnya kita punya musuh di mana-mana Bapak Ibu Saudaraku. Makanya saya suka ditelepon bukan hanya jemaat juga kadang, jemaat di luar sana, teman-teman saya Bapak Ibu Saudara, bro disindir tuh. Enggak. Karena Bapak Ibu kalau lihat story saya, jujur saya suka pakai story bola Bapak Ibu Saudaraku. Jadi jangan anggap serius setiap story saya karena memang sukanya bola Bapak Ibu Saudara. Jadi memang ada juga story rohaninya, tetapi juga biasanya ada story bolanya Bapak Ibu Saudaraku. Dan ingat baik ketika saya membuat sebuah story, saya belajar untuk tidak menyindir orang lain. Tetapi yang saya belajar, saya mencari sebuah pelajaran rohani dari sebuah peristiwa yang dimana menjadi berkat bagi saya untuk saya bisa bagikan kepada banyak orang. Saya percaya kita sebagai orang yang mau berkemenangan, kita nggak gampang terprovokasi Bapak Ibu Saudaraku. Kita kalau mau menjadi orang yang berkemenangan, kesabaran kita nggak setipis tisu Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita mau menjadi orang yang berkemenangan, saya percaya kesabaran kita kuat, kesabaran kita tebal di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita mau menghindari persoalan yang dicari-cari. Pernah saya membaca sebuah quote begini Bapak Ibu Saudara. Kalau sebuah omongan kepada kita tidak mempengaruhi kita dalam 5 atau 10 tahun ke depan, nggak usah ditanggapi Bapak Ibu Saudaraku. Nggak mempengaruhi kita apa-apa di masa depan kita, nggak usah ditanggapi. Makanya Bapak Ibu Saudara saya melatih diri saya untuk nggak usah kita menanggapi semua hal. Kita akan capek, imun akan turun, hati yang gembira bisa hilang Bapak Ibu Saudara. Dan juga bisa gampang sakit. Kenapa? Hanya persoalan, nggak bisa menghindari persoalan yang dicari-cari. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, kitalah yang membuka celah untuk kita membuat sebuah persoalan ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebagai orang percaya yang berkemenangan, sebaiknya kita menghindari persoalan yang dicari-cari. Persoalan yang kecil kita hilangkan, persoalan yang besar kita kecilkan Bapak Ibu Saudaraku. Saya orang Bapak Ibu Saudara yang suka mencari solusi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya setiap masalah orang percaya. Kalau sudah jadi masalah, setiap masalah pasti ada jalan keluar. Saya percaya kita sebagai orang percaya, kita nggak kalah sama pegadaian Bapak Ibu. Pernah saya khotbah di satu tempat Bapak Ibu, bahwa saya katakan sebagai orang percaya, kita nggak boleh kalah sama pegadaian. Kalau di pegadaian, semua ada solusinya, ada motonya Bapak Ibu Saudara. Saya lupa moto pegadaian. Kemudian saya tahu ternyata tuan rumah itu mantan kepala pegadaian Bapak Ibu Saudara. Dia tentang menjawab semua pasti ada solusinya. Secara garis besarnya seperti itu. Dan setelah pelayanan saya tanya, kok ibu
bisa semangat menjawab, saya mantan kepala pegadaian. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, orang percaya nggak boleh kalah sama pegadaian. Orang Kristen nggak boleh kalah sama pegadaian. Pegadaian semua pasti ada solusinya. Orang percaya pun kalau sudah jadi sebuah persoalan, semua pasti ada solusinya. Solusi terjadi supaya apa? Supaya kita menuju kepada kemenangan. Solusi ada. Jalan keluar dari setiap persoalan ada. Kalaupun kita sudah menghindari sebuah persoalan, dan persoalan itu ada terjadi Bapak Ibu Saudara, kita nggak boleh kalah sama pegadaian, kita mencari solusi. Dan solusi terjadi yang akhirnya membawa kita menjadi orang percaya yang berkemenangan. Alangkah Bapak Ibu Saudara, menjadi orang percaya yang berkemenangan nggak gampang Bapak Ibu Saudara. Ketika nama kita terbawa, ketika kita difitnah di luar sana, dan kalau kita nggak mau tanggapi, saya percaya Bapak Ibu adalah orang yang hebat. Ingat baik rumusnya, kalau tidak mempengaruhi kita, nggak usah ditanggapi Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu mempengaruhi pekerjaan kita, mempengaruhi profesi kita. Kita bisa tanggapi secara proporsional Bapak Ibu Saudara. Kita cari solusinya supaya ada kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang saya percaya, saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, yang terakhir saya bagikan bagi kita, dalam firman Tuhan, dalam judul khotbah hari ini, menjadi orang percaya yang berkemenangan. Yang ketiga, cara yang ketiga, bila kita mengarahkan tujuan ke depan. Kita buka dalam Filipi pada pasal yang ketiga, ayat 13 dan juga ayat yang ke-14. Bapak Ibu bisa lihat di screen yang sudah saya buat Bapak Ibu Saudaraku. Filipi pada pasal yang ketiga, ayat 13 dan 14. Di sini firman Tuhan katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada, apa yang di hadapanku. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebagaimana dalam hal cara yang pertama, bila kita melepaskan masa lalu. Cara yang kedua, bila kita menghindari persoalan yang dicari-cari, persoalan yang sia-sia, persoalan yang bodoh, persoalan yang kecil Bapak Ibu Saudara. Dan cara ketiga, supaya kita menjadi orang percaya yang berkemenangan, adalah bila kita mengarahkan tujuan ke depan. Ingat baik Bapak Ibu Saudaraku, jangan sampai kita lupa. Kita hanya datang mengurus berbagai masalah, kita lupa kita punya tujuan ke depan. Kita hanya mengurus banyak persoalan, kita lupa kita punya visi ke depan. Kita punya tujuan yang lebih besar ke depan Bapak Ibu Saudaraku. Makanya Bapak Ibu yang kemarin ikut retret di Bogor, Bapak Ibu Saudara, atau di Sukabumi ya, perbatasan Bogor dan Sukabumi. Kita mengambil ayat ini menjadi sebuah judul yang luar biasa. Keep moving forward. Orang-orang yang mau mengarahkan dirinya ke depan adalah orang-orang yang berkemenangan. Orang-orang yang mau mengarahkan dirinya ke depan adalah orang-orang yang mau maju Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang mau mengarahkan dirinya ke depan adalah orang-orang yang mau berkembang. Makanya kita bisa melihat ketika kita sudah mengalami berbagai persoalan, banyak persoalan. Tetapi ingat baik, perlu kita taruh dalam diri kita, persoalan jangan mengalihkan kita dari fokus kita ke depan. Persoalan jangan mengubah fokus kita ke depan. Persoalan jangan pernah membawa arah kita berbelok ke arah ke depan Bapak Ibu Saudara. Berbelok ke arah yang lain. Tetapi ketika kita sudah menyelesaikan persoalan, firman Tuhan katakan, dikatakan bahwa mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Untuk menjadi orang percaya yang berkemenangan, kita harus fokus Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus fokus
pada apa yang akan kita lakukan ke depan. Pada apa yang akan kita buat ke depannya. Supaya ada progres. Supaya ada kemenangan terjadi bagi kita Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai ketika kita hanya mengurus berbagai persoalan. Persoalan kecil, persoalan besar Bapak Ibu Saudaraku. Kita lupa kita punya tujuan ke depan. Makanya teman-teman muda saya mau katakan. Kalau teman-teman nggak bisa move on, ya, nggak bisa mengarahkan diri pada apa yang dihadapkan di depan. Teman-teman kalau pernah punya pacar kemudian putus, kalau nggak bisa move on, pasti nggak bisa punya pacar yang baru. Kenapa? Ingat yang lalu terus Bapak Ibu Saudara. Ingat terus yang kemarin. Jadi ketika kalau sudah punya pasangan atau pacar, bisa salah panggil nama. Itu jadi persoalan baru teman-teman. Makanya harus ada move on, harus ada lupakan dulu masa lalu, ya, harus melupakan masa lalu dan berlari kepada tujuan ke depan. Tadi saya katakan kita dulu buat retret tahun lalu pakai tema ini Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu yang belum ikut retret, kita akan buat lagi tahun ini Bapak Ibu Saudaraku. Makanya saya katakan di mimbar supaya Bapak Ibu juga ingat. Saya juga ingat Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Saya pelupanya sangat tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Terkadang sudah catat berbagai banyak di handphone, nggak bisa, lupa dibaca teman-teman Bapak Ibu. Lupa dibaca sama aja, walaupun sudah dicatat, lupa dibaca. Makanya jangan sampai sebuah persoalan mengarahkan kita kepada jalan yang nggak benar. Mengarahkan kita kepada jalan yang salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebaiknya kita sudah mencapai solusi. Kita sampai kepada kemenangan Bapak Ibu Saudara. Dan kita fokus pada apa yang kita lakukan. Kita mengarahkan tujuan kita ke depan. Saya percaya gereja kita punya banyak tujuan ke depan. Supaya kita maju. Bapak Ibu kalau punya berbagai cara ide, kita bisa kumpulkan Bapak Ibu Saudara. Gereja kita punya berbagai cara, memikirkan berbagai ide yang hebat untuk kita arahkan ke depan. Supaya kita maju bersama Bapak Ibu Saudaraku. Makanya Bapak Ibu, orang yang hebat itu membicarakan ide. Tetapi orang yang biasa itu membicarakan orang lain. Saya percaya kalau kita adalah orang percaya yang berkemenangan, kita sampai kepada kesimpulan, kita membicarakan ide. Kita membicarakan hal-hal yang produktif. Kita membicarakan hal-hal yang baik Bapak Ibu Saudaraku. Kita membicarakan berbagai cara metode supaya kita bisa maju. Sebagai orang percaya yang berkemenangan, jangan sampai kita terjebak untuk membicarakan orang lain. Tetapi sebaiknya kemenangan sebagai orang percaya yang berkemenangan, yang luar biasa, yang mau kita arahkan kepada tujuan ke depan, yang kita lakukan, bicarakan ide Bapak Ibu Saudaraku. Makanya kalau orang-orang ketika bertelepon atau juga telepon WhatsApp, telepon biasa, dan ketika membicarakan ide, saya adalah orang yang sangat antusias untuk itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kalau sebuah ide besar nggak kita eksekusi, nggak kita lakukan hari ini, firman Tuhan katakan, berlari pada tujuan, kita kalah start. Kita kalah Bapak Ibu Saudara. Orang di luar sana sudah berlari kepada tujuannya. Berlari kepada tujuan yang ke depan. Mengarahkan diri dan berlari, bukan cuma berjalan Bapak Ibu Saudara. Jadi sebagai orang percaya yang berkemenangan, mari kita punya tujuan yang besar. Kita punya rencana yang besar untuk hidup. Kita punya rencana yang besar untuk praise and worship. Kita punya rencana yang besar untuk kita maju bersama. Mari kita berlari Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma berjalan. Berlari semangat 2 kali lipat Bapak Ibu Saudara. Supaya kita sampai kepada tujuan kita. Ini enggak, hari ini sudah bulan April. 2 minggu lagi atau 1 minggu lebih lagi. 8 hari lagi atau 9 hari lagi sudah bulan Mei Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita enggak start rencana kita, misalnya kita mau buat retret tahun ini. Kita buat retret tahun ini. Kita enggak start dari sekarang. Kita enggak mengarahkan tujuan kita. Kita enggak mengarahkan diri kita kepada tujuan kita. Berlari-lari mengumpulkan ide. Kita akan kalah oleh waktu. Orang yang berkemenangan Bapak Ibu Saudara. Dia tahu apa yang menjadi tujuannya. Dia tahu apa yang menjadi goalnya.
Dan kalau dia terlambat oleh waktu, dia akan berlari. Bukan cuma berjalan untuk mencapainya. Seperti orang kalau lari sprint 100 meter Bapak Ibu Saudaraku. Kalau sudah mau sampai finish, itu setiap tenaganya itu dikerahkan supaya dia cepat sampai finish. Itulah kita sebagai orang percaya yang berkemenangan. Hari-hari ini saya percaya kalau kita mau maju, kita nggak mau cuma berjalan. Kalau kita mau maju, kita mesti berlari Bapak Ibu Saudaraku kepada tujuan kita ke depan. Kiranya firman Tuhan di sore hari ini menjadi berkat bagi kita. Kita percaya kita adalah orang-orang percaya. Kita adalah orang percaya yang berkemenangan. Untuk menjadi orang percaya yang berkemenangan, ada 3 cara Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan. Yang pertama, bila kita melepaskan masalah. Dan yang kedua, bila kita menghindari persoalan yang dicari-cari. Dan yang ketiga, bila kita mengarahkan tujuan ke depan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, mendrive kita, mendorong kita Bapak Ibu Saudara. Untuk semakin hari kita menjadi orang percaya yang berkemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Bapak di sore hari yang luar biasa. Sore malam hari ini Bapak. Kami belajar Tuhan, kami enggak takut, kami enggak ragu, kami enggak bimbang. Karena Engkau menyertai kami. Sehingga kami menjadi pribadi yang merdeka, pribadi yang maju, pribadi yang bebas, pribadi yang berkemenangan di hadapan Tuhan. Bahkan kami belajar Bapak. Ada 3 cara supaya kami menjadi pribadi yang berkemenangan. Biarlah kami dapat melepaskan masa lalu kami Tuhan. Yang mungkin hari-hari ini masa lalu kami masih terikat kuat Bapak. Kami percaya oleh kuasa Roh Kudus, oleh kuasa Tuhan, melepaskan kami dari masa lalu kami yang gak baik Bapak. Supaya kami menjadi ciptaan yang baru. Dan ketika kami menjadi ciptaan yang baru, kami akan berdampak bagi banyak orang. Kami akan berimpact bagi banyak orang. Kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi biarlah kami gak fokus pada masa lalu kami. Tetapi kami fokus pada masa depan kami. Biarlah kami menghindari persoalan yang dicari-cari. Kami gak bisa menanggapi semua hal di luar sana. Tapi kami percaya ketika Tuhan menyertai kami. Ketika kami berjalan lurus di hadapan Tuhan. Kami berjalan maju bersama Tuhan. Apapun boleh terjadi. Tapi kami percaya Tuhan menuntun kami menuju kemenangan. Terima kasih Bapak yang baik. Mungkin Tuhan akibat setiap persoalan. Kami mulai lupa. Kami mulai kehilangan arah. Atau setiap rencana besar kami ke depan. Biarlah Bapak Engkau mengingatkan kami. Sebagai orang percaya yang berkemenangan. Kami tetap mengarahkan diri kami. Mengarahkan tujuan ke depan. Kami terus mengarahkan tujuan kami ke depan. Bahwa banyak hal-hal besar terjadi. Banyak hal-hal hebat terjadi. Ketika kami lakukan bersama Tuhan. Dan kami akan mengalami kemajuan. Kami akan mengalami perkembangan. Kami akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Ajar kami sebagai orang percaya Tuhan. Untuk kami dapat menilai sesama kami. Kami dapat menilai saudara kami. Menilai pasangan kami. Dari masa yang sekarang. Dari versi yang sekarang. Dari ciptaan yang baru. Bukan ciptaan yang lama. Dan biarlah Bapak, setiap persoalan kecil. Berikan kami kekuatan, kesabaran. Untuk kami nggak semua hal kami harus tanggapi. Nggak semua hal harus kami respon. Biarlah setiap persoalan kecil dapat kami hilang. Setiap persoalan besar dapat kami kecilkan, kami cari solusi. Dan Bapak kami terus mengarahkan diri kami kepada tujuan ke depan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, baik yang ada di ibadah onsite, yang ada di ibadah online. Biarlah Bapak, setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi kami. Firman Tuhan ini menjadi pedang yang bermata dua. Di mana Bapak firman Tuhan ini? Untuk diri kami sendiri. Bukan untuk orang lain. Firman Tuhan ini untuk menegur kami.
Firman Tuhan untuk mengubah kami, sehingga membawa kami kepada kemenangan. Membawa kami kepada pribadi yang merdeka. Membawa kami kepada pribadi yang berkemenangan. Pribadi yang free di hadapan Tuhan. Pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Ini syukur kami Bapak, ini doa kami. Haleluya. Amin.